Kalau Indonesia menang Piala AFF kali ini guys, 3 sejarah akan tercipta. Yang pertama, Indonesia menjadi juara Piala AFF Senior untuk pertama kalinya. Yang kedua, Indonesia mengawinkan gelar juara Piala AFF wanita dan senior. Dan ketiga, ini adalah piala pertama untuk gelar pertama Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia guys. Ini kita lihat ya. Oh, kesian guys. Kenapalah dia bikin Marcelino begitu ya? Apa salah Marcelino itu? Guys? Heran saya lihat. Ini benar-benar terkamnya orang guys. Ini laga terkam nih. Jadi apa yang kita lihat di sini guys, sebenarnya apa masalah kepada pemain defense untuk Myanmar ini ya? Sedangkan tidak ada kekasaran yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand. Dan dia datang terus menendang bola itu terkena kepala Marcelino Ferdinand. Jadi bagi saya ini adalah benar-benar konyol ya. Apakah dia memang sakit hati daripada mula perlawanan dan sehingga dia dapat peluang begitu dia terus buat begitu kepada Marcelino. Seharusnya itu bagi saya nasib baiklah, nasib baik guys ya. Tidak dikena kartu merah ya. Kalau diikutkan pada saya lah, ini seharusnya pemain defense Myanmar ini seharusnya mendapat kartu merah guys. Seharusnya begitu, mendapat kartu merah. Kerana dia dengan sengaja menendang bola itu untuk mengenakan kepala Marcelino. Bukan dia tidak sengaja, tetapi nampak jelas dia sengaja guys. Teman-teman bagaimana? Apakah teman-teman setuju dengan apa yang saya katakan itu? Yaitu pemain Myanmar ini mendapat kartu merah. Bisa komen di bawah komentar. Oke, next video. Kepala Marcelino menjadi sasaran bek Myanmar. Biasanya melihat pertandingan kesian. kualifikasi Piala Dunia yang bermain sangat enak dilihat. Saat melihat AFF langsung pusing lihatnya. Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh Asnawi hasil dari rebound lemparan Arhan. Beberapa kali Indonesia kerepotan dengan serangan Myanmar. Selain itu, Indonesia juga beberapa kali membuang peluang. Kombinasi antara Hoki Caraka dengan Arhan Kakak belum menghasilkan gol. Menariknya pertandingan ini cukup kontroversi melihat ini seperti pertandingan Tarkam. Beberapa kali Myanmar melakukan kekerasan terhadap pemain Indonesia. Kepala Marcelino menjadi sasaran bek Myanmar. Saat Marcelino sedang gocek, lalu terjatuh. Bek Myanmar dengan sengaja menendang bola ke arah Marcelino. Alhasil bek Myanmar tersebut diganjar kartu kuning. Keputusan STY membawa pemain U22 sepertinya tepat. Jika pemain yang dibawa seperti Tom Haye, Kelvin Verdong, Kevin Dix, Ragnar Uratmangun akan jadi apa pemain Indonesia? Indonesia masih memiliki kompetisi kualifikasi Piala Dunia. Gokil ini match tadi malam. Menurut kalian gimana? Tepat? Oke guys, memang benar ya, seperti kata oleh admin juga ya. Yang menjatuhkan Marcelino itu adalah bernomor punggung 22. Tetapi yang marah itu adalah bernomor punggung nombor 2. Saya rasa apa masalah dia guys ya. Jadi apa yang saya nampak di sini seharusnya ia dilayangkan kartu merah guys. Seharusnya dilayangkan kartu merah pemain yang seperti ini. Karena tidak seharusnya dia mendapat kartu kuning ya. Kalau saya menjadi wasit lah ya. Tetapi itulah kita nampak walaupun bagaimana Indonesia tetap mendapat 3 poin malam tadi ya. Ranking 5 pemain timnas yang tampil super menyala di laga pembuka AFF 2024 versus Myanmar. Let's go, kita ranking. Let's go. Mari kita Robi lihat. Darwis 4 kali. 4 setuju. Oke, 4 ya. Robi Darwis nomor 4. Oke. Oh, lompat. Detan. Detan. Dua. Detan 2. Kita impress banget sama Detan. Oke. Berikutnya Kadek Arel. Kadek Arel 5. Oke. Berikutnya Donny Tri. 3. Tiga. Takutnya. Ya 3. Takutnya ntar ada yang ini Iya. pamungkas. 1. Oke. Siapa? Terakhir Rafael Strike. Ya udah pasti nomor 1. Nomor 1 ya. Nomor. Rafael Strike. Kok bisa, sumpah gue makin respect dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong setelah pertandingan antara Indonesia versus Myanmar tadi malam, tau nggak? Kenapa? Gila, makin jatuh cinta gue sama pelatih yang satu ini. Ya, tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, sudah. kita cukup berbangga dengan apa yang didapatkan oleh timnas Indonesia, yaitu 3 poin setelah berhasil mengkandaskan Myanmar di kandang sendiri.
Tapi ada momen yang bikin gue makin jatuh cinta sama pelatih yang satu ini ya. Momen itu adalah ketika Sintayong tidak memperbolehkan semua pemain untuk masuk ke ruang ganti sebelum apa? Sebelum menyapa penonton yang bela-belain datang ke tribun tadi malam. Gila, siapa yang gak makin jatuh cinta dengan respect yang dilakukan oleh Sintayong ini, tahu gak? Gimana menurut kalian dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong tadi malam? Oke guys, kita lihat ya. Itulah STY guys ya. Walaupun dia adalah orang Korea Selatan, tetapi dia tetap bersemangat dan tetap berjiwa nasionalisme dengan Indonesia. Apalagi dengan itu supporter-supporter daripada Indonesia. Sebelum untuk masuk ke ruang ganti, dia mahu pemain-pemainnya semua harus memberi sapa ataupun hormat kepada itu supporter-supporter yang datang ya. Kita tahu supporter yang datang menggunakan wang, menggunakan masa ya. Jadi uang dan masa ini sangat berharga sekali ya. Jadi kita tidak dapat membalas dengan apa cara sekalipun, kita harus memberi tabik hormat untuk supporter-supporter kita. Itulah harus dicontohi oleh mana-mana sekalipun guys ya. Tidak kiralah daripada mana negara sekalipun lah ya. Inilah kita lihat pelatih yang benar-benar memberi contoh kepada kita, yang benar-benar membuat kita rasa terharu. Inilah STY ya. Okay, next video. Kan gue udah bilang ya, gue udah bilang. Ini tuh adalah turnamen Mortal Kombat se-Asia Tenggara. Full time timnas Indonesia yang didominasi oleh pemain U22 menang melawan Myanmar di pertandingan yang ya gitulah. Kita bahas satu-satu boy. Di starting line up ada beberapa hal yang gue notice. Yang pertama adalah debut seorang Eloyo Lakaka, duet bersama Hoki Caraka di babak pertama. 3 bek sejajar, Ferrari, Kadek Arel, dan juga Donitri tampil cukup solid sebagai pemain-pemain usia 22. Gue ulang lagi ya, usia 22. Gol tunggal timnas Indonesia itu dicetak oleh El Panah, El Permisi dengan selebrasi yang sangat keren sekali. El Archer, Astawi Mangku Alam Bahar. Sebenarnya gue di sini cuma mau ngingetin kalian aja. Oke lah, kalau emang secara game plan mungkin gue yakin dari kalian tuh nggak ada yang puas. Gameplaynya bener-bener nggak bisa dibandingin sama timnas senior kita. Arkan Fikri main keren. Dia berusaha memainkan perannya Tom Haye di timnas senior. Tapi ya itu Arkan Fikri, bukan Tom Haye boy. Yang lu lihat itu Arkan Fikri. Arkan Kakak nih, Eloyo, mainin perannya Ragnar. Tapi itu Arkan Kakak, bukan Ragnar. Jadi menurut gua, bukan kita kalau dengan full pemain liga lokal ini, itu levelnya ASEAN. Nggak juga. Ini pemain U22. Ekspektasi kita dijaga. Walaupun ini ugly win menurut gue, cuma yang nggak ada masalah boy. Yang penting pemain-pemain itu dapat pengalaman berharga di turnamen Mortal Kombat Shaolin Monk ini. Terutama yang gue notice yang Marcelino ini ya. Ini parah bener, ini parah. Iya. Bisa-bisanya loh kejadian begini dan gak ada kartu merah boy. Emang ini turnamen kesukaan Bung Toel ini. Sekali lagi selamat dari gue atas kemenangan perdananya. Untuk para adik-adik U22 yang bermain menurut gue ya oke. Karena lawannya senior boy. Kecuali lawannya sama-sama U22 tapi mainnya kayak gitu kita berhak marah-marah. Tapi karena lawannya senior ya udah. Semoga bisa dipetik apa yang baik dan buruk di pertandingan kali ini boy. Terima kasih jangan lupa. Oke guys, seperti kata oleh Arul is here ini ya, memang benar guys. Ini adalah turnamen AFF senior guys, tetapi Indonesia menurunkan pemain U22. Apabila Indonesia dapat mengalahkan Myanmar dengan 1-0 hanya dengan pemain U22, bagi saya ini cukup respect bagi saya. Respect bagi saya. Karena Myanmar menurunkan senior, kita menurunkan U22, kita bisa menang. Ini apa lagi yang kita mahukan? Dengan 1-0 sebenarnya sudah cukup untuk 3 poin. Walaupun kamu ataupun Anda dapat menjadikan 10-0 sekalipun, tetap 3 poin juga. Jadi 1-0 ini sudah maksimal bagi saya. Sudah maksimal untuk menang. Dan inilah yang penting kita mahukan 3 poin saja. Tidak kira 2-0, 3-0, 4-0, 10-0 sekalipun, tetap 3 poin. Jadi 1-0 sudah okey. Kerana Indonesia bisa mendapat 3 poin di tempat lawan guys. Bagi saya tetap respect dengan sesiapa saja yang diturunkan oleh STY, tidak kira U22, senior sekalipun, kalau U19 sekalipun, enggak apa-apa. Kalau dia bisa mendapat mencuri 3 poin di tempat kandang lawan. Kita bagi dukungan penuh, kita bagi semangat, kita bagi support, kita bagi doa saja. Itu sudah cukup untuk kita sebagai pemain ke-12 ini. Benar guys ya? Kalau benar, komen di bawah komentar. Media Vietnam kini waspadai skuad Garuda sebagai lawan berat menghadapi tuan rumah Myanmar. Pelatih Shin Tae-yong di tim Indonesia mengejutkan semua orang dengan tidak menurunkan bintang naturalisasi Rafael Struijk
dan gelandang Asnawi di starting lineup, tulis Sohad VN. Myanmar bahkan bermain lebih efektif dengan menciptakan serangan-serangan berbahaya di babak pertama, lanjut media tersebut. Kini, mereka mulai menaruh waspada dengan skuad Garuda yang tampil memukau di laga pembuka. Dengan raihan 3 poin atas Myanmar, Indonesia semakin dekat ke babak semifinal. Tulis Soha.vn. Ujung-ujungnya Pratama Arhan kan? Cuma itu akalnya. Soal pelatihnya nggak punya cara lain. Sekarang udahlah bodo amat. Yang penting ujung-ujungnya timnas menang, ujung-ujungnya lu gedek. Mau timnas menang model Pratama Arhan, mau pakai gol cantik, mau menang model undian pakai koin, pilih wayang atau angka 100, bodo amat. Pokoknya ujung-ujungnya menang. Ujung-ujungnya pertama Arhan juga ya. Bagi saya seperti yang saya katakan mula-mula tadilah. Apa yang kita mahukan di sini adalah 3 poin saja. Tidak kira 1 gol kah, 2 gol kah. Yang penting kita bisa menang. 1 gol pun, 1-0 pun, 1 berbalas 0 pun tetap 3 poin. 10 berbalas 0 pun tetap juga 3 poin. Itu secara matematik yang saya kira lah. Tapi kalau mau menang banyak, ya panggil diaspora yang ada lah. Tetapi nggak mungkin lah kita mau panggil diaspora. Ini bukannya kualifikasi Piala Dunia ataupun Piala Dunia. Ini hanya Piala AFF saja ya. Jadi nggak apa-apalah. U22 janji menang. Itu yang pentingnya. Benar guys? Oke, baik guys. Alhamdulillah. Kabar bahagia datang dari Timnas Indonesia dalam laga perdana Piala AFF 2024 dan dikatakan skuad Garuda berhasil membungkam Myanmar dengan skor tipis iaitu 1-0 ya di kandangnya sendiri, dan kemenangan ini menjadi awal yang baik kerana seperti yang kita tahu raihan 3 poin pertama sangat krusial ya untuk membuka jalan ke fasa yang berikutnya. Jadi guys, gol semata wayang Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangku Alam ya, dan dikatakan yang kembali menunjukkan kerasnya sebagai salah satu iaitu pemain senior yang diandalkan. Dan meski mayoritas skuad yang diturunkan oleh pelatih STY adalah pemain U22, mereka mampu kita nampak bermain solid dan membuatkan Myanmar kesulitan sepanjang perlawanan itu guys. Mereka susah untuk mendapatkan jaringan. Dan jujur dari saya sendiri guys, apa yang saya lihat yang menariknya, STY kali ini mengambil keputusan besar dengan membawa skuad yang sebagian besar belum berpengalaman di ajang besar. Yang hanya kita nampak iaitu Pratama Arhan, Asnawi, dan antara nama-nama yang saya sebut itu tadilah yang di atas 20 tahun dan sementara pemain yang lainnya masih di bawah U22 ya. Dan keputusan ini jelas bertujuan untuk memberikan pengalaman bermain di level yang tinggi demi mempersiapkan mereka untuk tournament besar lain seperti SEA Games yang akan mendatang ini. Jadi, meski Myanmar memiliki keuntungan bermain di kandang guys, apa yang kita nampak mereka tidak mampu untuk menembus iaitu pertahanan Indonesia, dan ini membuktikan bahawa meskipun muda, pemain-pemain Indonesia memiliki mental yang siap untuk menghadapi tekanan ya. Kita tahu pemain-pemain di AFF kali ini adalah pemain-pemain senior ya, termasuklah Myanmar menukar pemain seniornya, tetapi mereka tetap juga tidak dapat untuk membantai Indonesia. Jadi guys, jika sekarang kita lihat ya, kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi kedua di klasemen grup, hanya kalah selisih gol daripada Vietnam yang sebelumnya menghajar Laos 4-1 Jumaat kemarin. Dengan 3 poin di tangan, Indonesia punya peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Jadi, laga berikutnya melawan Laos di kandang sendiri menjadi kesempatan emas untuk kembali meraih kemenangan penuh untuk Timnas Indonesia apabila bermain di Manahan Solo nanti ya. Jadi bagi kita semua pencinta sepak bola Indonesia, tentu berharap kali ini adalah saatnya Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan meraih gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya guys, jika berhasil. Dan ini akan menjadi momen luar yang sangat luar biasa lah guys dengan 3 sejarah tercipta sekaligus. Kalau Indonesia menang Piala AFF kali ini guys, 3 sejarah akan tercipta. Yang pertama, Indonesia menjadi juara Piala AFF senior untuk pertama kalinya. Yang kedua, Indonesia mengawinkan gelar juara Piala AFF wanita dan senior. Dan ketiga, ini adalah piala pertama untuk gelar pertama Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia guys. Okey guys, untuk pengetahuan semua juga, perjalanan masih panjang dan semifinal nanti akan menggunakan format kandang dan tandang ya. Begitu juga dengan final. Ini artinya konsistensi di setiap pertandingan sangat penting. Kita semua berharap Timnas Indonesia terus tampil gemilang hingga mencapai
target untuk menjadi juara untuk AFF 2024 kali ini guys, ataupun kita sebut Piala ASEAN lah ya. Ada yang sebut AFF, ada yang sebut Piala ASEAN, sama saja. Jadi ayo semua kita bersama mendukung timnas Indonesia dengan doa dan semangat. Piala AFF 2024 ini adalah kesempatan besar untuk mengukir sejarah baru semangat Garuda. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sentiasa mendukung Brozul Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozul Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.